Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah, kembali lagi di hari Rabu yang merupakan Rabu pertama di bulan Desember ini. Yang kita memasuki tentunya di akhir-akhir tahun ya. Untuk introspeksi bagi diri kita ya, tidak terbatas apakah itu akhir tahun, apakah itu awal itu ya. Introspeksi untuk selalu memperbaiki diri. Nah, sebelum kita ke tema hari ini, sedikit pemberitahuan juga. Tadi juga ada gempa di Sumbawa kalau nggak salah ya, yang 6,0 ya. Terus tadi pagi ya ada tentang bom bunuh diri di Astana Anyar ya, di Polsek ya gitu. Nah, Masya Allah. Nah, kembali lagi dari kita dengan berbagai macamnya ya. Termasuk juga paham-paham yang demikian sehingga dengan mudahnya mereka melakukan bunuh diri ya. Wallahu alam motifnya ya. Yang jelas kita harus waspada ya. Harus waspada pada diri kita, pada saudara kita ya. Pada keluarga tentunya yang paling utama ya. Yang terdekat. Jangan sampai memasukkan paham-paham yang tidak layak ya. Paham-paham yang sesat ya. Nah, sehingga menimbulkan keinginan untuk bunuh diri, apalagi melalui bom, akan ada orang yang dimudaratkan dan sebagainya. Ini harus hati-hati ya. Baik kita pemahaman seperti ini sebenarnya masih ya. Jangankan ya di posisi dia ormas atau organisasi apa ya. Organisasinya juga dia nggak terbuka ya gitu. Atau bahkan ada yang terbuka. Tapi hal-hal yang kadang di likonya ya gitu. Terus juga kadang di kumpulan-kumpulan kecil tuh ya, itu kadang dimasukkan tuh ya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu ini harus segera dibendung ya. Dengan cara bagaimana? Tentunya
kajian seperti ini adalah salah satu bentuknya ya, gitu. Ya, kajian seperti ini adalah salah satu bentuk dari mengcounter paham-paham seperti itu ya. Belajar Islam yang benar ya. Bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah dan pengamalan dari salafus salih, itu cara yang tepat ya, agar tidak masuk paham-paham yang sesat ya. Nah, sudah saatnya masyarakat juga tidak awam terhadap Islam ya, itu. Karena tentunya belajar Islam itu sangat penting ya. Tidak perlu takut, tidak perlu malu ya. Kalau sudah malu ya sudah ketinggalan zaman tuh ya. Ntar saya ada cek dulu ya, ada perlu dulu bentar. Kembali lagi. Jadi pemahaman pada Islam yang kafah, yang menyeluruh, itu akan mengcounter pemahaman-pemahaman yang seperti itu ya. Maka pada diri kita, keluarga kita ya, nah harusnya senantiasa diupayakan ya. Ya, mengajarkan istri itu nggak gampang juga emang ya. Ya kalau misalnya kita misalnya sebagai mubalik, terus juga kita menyampaikan Islam di khutbah ya, dengan jadwal kita, kemudian juga menyampaikan faedah-faedah di hadapan mustami, ya itu mah gampang. Tapi kalau orang yang sering biasa mengkritik kita ya, menasehati kita, yang dekat dengan kita, pasangan hidup kita, teman hidup kita, ya itu nggak mudah. Seperti yang dikatakan dalam khutbah, dalam mubalik ya, kita jadi membalik bagaimana menyampaikan ya, gitu. Dalam tabligh gitu ya, dalam menjadi membalik ya nggak gampang. Kalau kita sudah menyampaikan pada teman hidup kita gitu, gitu. Salah satu itu sebagainya gitu ya, kecuali memang kalau dia itu orang yang memang bersih hatinya banget ya, ingin benar-benar mendengarkan tausiah nasihat dari kita ya, ya walaupun sebentar gitu ya, tapi jarang ya, jarang banget ya, jarang. Nah disinilah tetap kita itu sebagai pemimpin ya harus ada kewajiban tuh ya, kewajiban tuh. So, tiap minggunya berapa kali ajarkan tuh ya, gitu. Harusnya itu ya jangan kalah sama istri itu ya, harusnya gitu ya. Kita pemimpin tuh ya, aku tuh ingatnya diajar Al-Quran ke istri gitu ya. Najwidan gitu ya, ke istri itu ya. Ini harusnya. Tapi kan di kita kadang-kadang ya ada juga yang belajar ke istri itu ya, ya nggak masalah juga sebenarnya ya. Cuman ya menurunkan derajat. Kan pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga ya. Istri sebagai pemimpin rumah tangga gitu. Kan jadi kebalik, harusnya kita pemimpin yang di keluarga itu ya, ajarkan, harusnya gitu kan gitu. Nah ini ya, gitu. Harus ada gitu ya, demi mengcounter ajaran-ajaran yang tidak benar lah gitu. Nah, apalagi nanti kalau sudah masuk itu, oh itu susah banget ya, disuruh keluar susah ya.
mau dikasih nasihat susah gitu. Karena dia sudah punya paham seperti itu ya. Nah ini, dan memang saya terjun kemana gitu ya, banyak pemahaman seperti itu ya, pengajaran ya, kemudian pemasukan, mencuci otak gitu ya, sehingga ya ingin ya ujung-ujungnya membolehkan ya hal seperti ini juga. Contohnya itu ya, dengan bunuh diri, membuat bom gitu ya, ya dia tidak berpikir mudarat yang terjadi itu ya. Ini jadi kembali memahami Islam dengan kafah itu adalah cara counter yang paling baik untuk menjaga dari aliran sesat gitu ya. Sudah saatnya kita tanamkan gitu ya. Nah, sebelas menit ya. Baik, di Rabu yang pertama biasanya kita bahas tentang akhlak ya, dan kita bahas tentang lanjutan kemarin sudah sampai keutamaan akhlak yang mulia. Kita lanjutkan lagi bagaimana kita mengetahui aib kita. Nah, kalau kita ingin menanamkan akhlak mulia pada diri kita, kita harus tahu aib kita ya. Karena kalau orang yang tinggi, ya tinggi hatinya, sombong, seakan-akan kebaikan itu susah dicerna ya. Pada akhirnya karena ia tidak tahu aibnya sendiri, nasihat saja susah untuk sampai. Nah, disinilah kita harus tahu aib kita ya. Kita harus muhasabah ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa muhasabah itu yang dilakukan itu harusnya qablal amal ya, sebelum beramal ya. Gitu. Jadi nggak harus akhir tahun ya, atau nanti sebelum Ramadan ya muhasabah gitu ya. Nggak juga ya. Sebelum beramal kita muhasabah dulu gitu ya. Ini bagus tidak kita amalkan gitu ya. Maka apa yang dapat membantu muhasabah ya gitu. Nah, saya tidak akan menerangkan dari muhasabah, mungkin antum sudah pada paham ya gitu. Nah, sudah itu mah sudah sering gitu ya. Tidak usah dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, bagaimana kita tahu aib kita? Nah, diterangkan dalam kitab Akhlaqul Mu'min Amr Khalid bahwa kita tahu aib kita melalui 4 cara. Yang pertama dari teman solih yang menasihatimu ya. Bisa itu juga dari teman hidup atau dari teman kita ya, kita punya sahabat ya, senantiasa menasihati kita. Dan sahabat yang benar-benar itu bukan orang yang selalu setuju dengan kita ya, selalu membenarkan kita ya. Wah, saya mau curhat dengan sahabat ini, dengan teman saya ya, misalnya dengan teman saya itu selalu nyambung gitu ya gitu. Apakah ketika kita bersahabat, berteman harus selalu nyambung gitu ya? Ya memang naluri seseorang ya pasti, apalagi seorang laki-laki ya, itu sebagai menemukan pasangan pastinya dia itu ingin yang nyambung gitu ya. Gitu. Tetapi hakikat persahabatan itu tidak mesti selalu nyambung ya.
pastilah adalah ya sekali-kali itu ya bagaimana ia saat-saat menasihati kita, mengkritik kita gitu ya. Jadi kita jangan dikritik ya, seakan-akan bagaimana gitu ya. Ya walaupun ya kritik juga, jangan asalan kritik juga, harus yang kritik yang membangun ya. Gitu. Jangan asal kritik ya, tapi nggak ada ujung-ujungnya juga ya. Nah, disinilah bahwa dikatakan juga oleh salah seorang ulama salaf bahwa sahabat yang sejati itu adalah sahabat yang tidak selalu ya, membenarkanmu. Jadi tidak harus dia itu benar dengan kita, nyambung dengan kita, setuju dengan kita gitu ya. Gitu ya. Coba kalau antum misalnya dengan pasangan gitu ya, apa yang antum hadapi? Coba lebih banyak setujunya dia atau lebih banyak kritiknya dia? Ya gitu ya, lebih banyak kritiknya itu ya. Nggak salah itu, nggak salah gitu ya. Bukan berarti orang yang dikritik harus orang yang salah terus, enggak gitu ya. Yang namanya manusia ya minal khata' wa nisyan ya gitu kan gitu, punya kesalahan dan juga kelupaan tuh ya. Ya wajar kita untuk perbaiki diri kita ya harus dapat dikritik ya gitu. Untuk membangun diri kita menjadi yang hebat ya, menjadi yang hebat gitu. Atau misalnya dikritik, banyak panggilannya gitu ya, misalnya panggilan mah meni rese ngapalkan teh gitu kan gitu. Nah, rese ngapalkan teh, ngapalkan Quran, rese gitu kan gitu. Yang kan rebahan dan gitu. Itu kan sebenarnya nggak salah dia kritik seperti itu ya, nggak salah ya. Gitu. Atau ketika dia melakukan sesuatu ya, dia oleh pasangannya dicoba harus melakukan yang lebih baik gitu ya. Gitu. Ada kadang nama kieu gitu ya gitu. Harusnya kayak ini gitu ya. Jangan begitu. Nah, gitu. Walaupun itu perbuatan seperti itu ya kita itu benar gitu. Tapi dia kasih saran yang lebih baik gitu. Ya terima, tidak ada hak untuk pemerintah ya. Tidak ada. Tapi ya dia memberi saran gitu. Ini saran kritik ya, bukan hak untuk pemerintah juga ya. Kalau sudah hak pemerintah ya itu bukan bagiannya gitu. Jadi teman itu tidak harus yang setuju dengan kita. Bahkan antum sendiri mungkin dengan sahabat antum, kalau dia paling dekat dan dia paling tahu kehidupan antum, pasti lebih banyak dia mengkritik antum gitu ya. Saya punya sahabat jauh, dan sahabat jauh mah tidak akan bisa lebih menilai kita gitu ya. Sehingga ya seolah-olah dia setuju dengan kita, dia hebat, dia harus membenarkan kita. Enggak harus seperti itu ya, yang namanya teman itu. Nah ini makanya bagi kita kan watawasabil haqi watawasabil sabr ya, itu harus menerus ya bagi seorang mukmin ya, agar kita berproses untuk menjadi hamba Allah dan juga makhluk ya yang benar-benar hebat ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, dari orang-orang yang tidak senang kepadamu, karena mereka tidak akan memuji kepadamu dan tidak suka menyebut kebaikanmu. Tuh. Justru orang-orang yang tidak senang kepada kita itu kadang membuat kita harusnya membuat kita introspeksi diri gitu ya. Si ini mah gitu ya, tidak senang kepada saya, seolah-olah yang tidak senang kepada saya itu harus disalahkan juga. Enggak, harusnya kita juga introspeksi gitu ya, karena dia tahu juga tentang kita, dan kalaupun misalnya dia tidak memuji kepada kita, ya nggak masalah gitu ya. Kita itu bukan jadi orang yang berharap dipuji gitu ya, bukan berharap disebut kebaikannya gitu ya. Kalau kita disebut kebaikannya ya kita jadi sombong gitu ya, gitu, atau tinggi gitu ya. Kalau tidak sadar bahwa kebaikan kita itu adalah dari kuasanya Allah gitu ya. Karena itu nasihat seorang pula bahwa dengan kita tahu aib dari orang yang tidak suka kepada kita, kita jadi tegar, kita jadi luar biasa. Jadi ada terkadang-kadang ujian ya dari orang yang tidak suka pada kita, tidak suka cara kita, tidak suka dakwah kita ya. Terkadang itu orang yang jauh, terkadang orang yang terdekat ya. Tuh. Atau bahkan dia ya, orang yang tidak suka pada yang namanya pengajian, orang nu ngaji teh kumaha gitu ya gitu. Nah, itu ya. Nah, ini terkadang ada pelajaran di situ ya. Nah, yang ketiga, tentu untuk kita tahu aib kita adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Ini salah satu bentuknya, majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu, kita sadar ini cara kita dalam sholat, cara kita dalam zakat, atau cara kita berbuat baik, atau bagaimana cara kita dalam bertegur sapa, bergaulan, misalnya ada yang belum tepat, nah gitu, diajarkan, disampaikan mana yang baik tuh, ya. Majelis ilmu ya gitu. Itu tempat menghardik diri kita, memecut diri kita ya gitu. Karena itu kalau seorang mau balik ya, dalam tablik atau dalam khutbah atau dia ceramah dan sebagainya, ya jangan cuman baca dalil ya. Baca dalil, dalil ini, sampaikan dalil ini, tapi ambil hikmahnya, faedahnya bagaimana untuk kehidupan kita gitu ya. Apalagi kita di zaman milenial, kita harus bagaimana gitu ya, di zaman yang serba maju harus bagaimana. Cuma mau baca dalil katanya tunduk katanya, akhirnya boboy gitu ya, gitu ya. Nah ini ya, makanya disinilah seorang balik sampaikan faedah gitu, dengan terbuka, dengan bagaimana faedah ya, tentunya bukan menurut hawa nafsunya, hubungkan pula dengan dalil, kemudian bagaimana hubungkan dengan ya zaman sekarang, coba bagaimana harus berbuat, karena sekarang kan fitnah semakin banyak ya. Ini yang harus kita buka ya,
Nah, majelis ilmu itu ya tidak harus kita ceramah, tabligh gitu ya. Ya kita diskusi gitu, ngobrol gitu ya. Kita ngobrol, ngopi lah sekarang gitu ya. Ngobrol perkara iman gitu ya. Ya itu bisa gitu ya. Hidupkan suasana seperti itu ya gitu. Kita ngobrol, yang ngobrol kita jangan hanya berkisar keduniaan saja gitu ya. Ya itu juga bagus ya gitu. Itu juga bermanfaat, tapi bagaimana kita harus menjadi diri yang bermanfaat, hamba yang benar-benar menghamba. Coba hubungkan dengan obrolan kita itu, selalu hubungkan bersama ya akhirat, pertanggungjawaban itu ya gitu. Saya ya walaupun tadi itu ya waktu ulangan tuh ya si anak-anak itu kelas 6 tuh ya kecepet saya nih ya, ternyata mereka itu ya walaupun masih awam lah gitu kelas 6 gimana tuh ya SD itu ya, tapi mereka membicarakan tentang hari kiamat gitu ya, tentang ya Ya'juj Ma'juj gitu ya, tentang Dajjal gitu Nabi Isa gitu ya. Tapi dari situ juga kan mereka mau gitu ya gitu, mau bicara seperti itu ya gitu. Nah kadang aduh saya seorang guru ini gimana nih obrolan saya masih jauh dengan obrolan mereka ya gitu. Mereka bisa gitu ya gitu. Bahkan ya sampai belajarnya juga sampai sambil baca surat Al-Fatihah gitu ya. Gitu ya, walaupun ya ada main-mainnya juga ya gitulah gitu. Tapi disitulah itu berarti bisa hidup ya gitu. Ya walaupun ya cuman ya 1/banding berapa gitu ya hidupnya juga, tapi hidupkan gitu ya gitu. Hidupkan majelis ilmu di mana kita berada ya, kita hidupkan. Bahkan di perusahaan-perusahaan sudah ada kan majelis ilmu mengkaji fikih gitu ya, gitu ya. Di perusahaan jahit gitu ya, di perusahaan bahkan di klinik gitu ya, ada itu kajiannya, belajar Al-Quran itu ya, luar biasa gitu ya. Ini karena majelis ilmu ya benar-benar itu ya gitu. Hamba itu ya lebih dari ingin sekedar bisa baca Quran gitu ya, tapi ingin perbaiki diri gitu ya. Itu. Yang keempat, dengan mempelajari sirah atau pelajaran hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dibandingkan dengan akhlakmu dengan beliau. Wah, jauh banget itu ya. Tombolo jeung Nabi gitu ya. Kita dengan orang terdekat saja, mungkin dengan imam masjid sini gitu ya, atau dengan jangankan dengan imam lah gitu, dengan orang yang sering sholat di sini ya kadang jauh keneh lah gitu. Tapi gitulah dari perbuatan yang benar-benar mulia itu ya masih jauh lah gitu. Apalagi kalau kita benar-benar mempelajari sirah tuh. Aduh, ini luar biasa ya gitu. Nah nanti kita akan ungkapkan sebagian dalil ya. Nah diantaranya surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Terus juga Allah Azza wa Jalla firman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wa wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu upayakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu
cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Dalam surah At-Taubah ayat 24. Ini pelajaran buat kita ya, bahwa kita jangan agul ya, jangan tinggi ya, sehingga nantinya malah tinggi dengan amal kita, merasa tinggi ya. Ini yang berbahaya ya gitu. Terus juga bereskan saja ya. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, rahimahullahu, imra'un ahda ilaina masa wiyana. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada orang yang menunjukkan kejelekan-kejelekan kami kepada kami itu ya. Demikian ya kata Umar bin Khattab. Bahkan didoakan ya ketika orang itu menunjukkan kejelekan-kejelekan Umar, ya didoakan ya. Justru ya luar biasa. Dan Rasulullah sabda, tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Alangkah bahagianya orang yang sibuk dengan perhatikan aib sendiri daripada perhatikan aib orang lain ya gitu. Ada riwayat Abu Naim dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Nah, ini luar biasa juga ya, orang yang harus senantiasa perhatikan aib sendiri ya. Kita harus perhatikan aib kita dibandingkan aib orang lain ya. Jangan lupa tetangga ya yang lebih baik daripada kita. Harusnya kita yang lebih baik ya gitu. Bagi seorang pendidik, seorang guru ya gitu. Kan we cenah guru nama teu bisa tertiasa yang muridnya hafal, nah kan nyambung gitu ya. Tidak nyambung ya gitu. Terus sebuah nasihat ya dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah, la tuharrid wala takdob idza nabbahaka syakhsun an aibin minal uyub. Janganlah engkau merasa hina dan jangan marah jika seorang mengingatkanmu atas salah satu aib dari aib-aibmu. Nah itu ya faedah demikian nih, bagaimana kita belajar bab ini. Tentunya bukan hanya jadi ilmu saja, tapi bagaimana dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita harus tahu aib kita? Tentunya wajib ya, agar kita menjadi hamba yang mulia. Apa ini pertanyaannya? Ya. Ini di Facebook ya. Cara menemukan istri yang solehah. Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus ya. Nanti ada pelajarannya ya. Pelajarannya tentang Baiti Jannati ya. Nanti di Januari ada ya. Kan udah lewat 3 bulan yang kemarin tentang apa yang disiapkan sebelum menikah gitu ya. Nah itu nanti di itu lagi ya, di murojaah lagi itu ya. Terus nanti selanjutnya nanti ada teksnya ya gitu, nanti dibikin teks gitu ya gitu. Kemarin kan tentunya menyebutkan keutamaan-keutamaannya, kemudian persiapan-persiapannya harus gimana gitu. Nah kalau tentunya cara menemukannya itu ya nanti kita akan terangkan tentang ta'aruf gitu ya. Bagaimana cara ta'aruf yang benar gitu ya. Bagaimana seorang muslim harus ta'aruf gitu ya, untuk menemukan istri yang solehah gitu ya. Ta'aruf melalui ya bisa melalui gurunya, carikan akhwat ya yang solehah gitu ya. Tapi kriterianya jangan kriteria yang tinggi-tinggi gitu. Yang sekumaha gitu ya. Jangan tinggi-tinggi. Biasa-biasa, tapi nanti istri itu bisa benar-benar menjadi solehah pisan tuh.
luar biasa. Daripada kita yang tinggi-tinggi nantinya malah timpang kita dengan istri gitu ya. Yang hafizoh gitu ya, nanti malah timpang kita belum hafizoh gitu ya, belum hafiz gitu ya. Kita belum hafiz gitu ya, dia sudah hafizoh gitu ya, jadi timpang gitu ya, berat gitu. Janganlah gitu, jangan terlalu tinggi lah gitu. Jadi kalau kita mencarinya dengan ta'aruf gitu ya, cari dengan ta'aruf. Jangan dengan pacaran, menyatakan cinta yang halal itu nanti sudah nikah gitu ya, bukan sebelum nikah kita uka-ukaan, kita ngasih, kita beri, kita berkorban, bukan seperti itu ya. Jadi bukan kamu nembak aku diterima gitu ya, enggak gitu. Enggak seperti itu. Ta'aruf gitu. Ta'aruf nanti belum nanti ya bagaimana kita terangkan juga tentang istikharahnya gitu ya. Terus juga kriteria seorang murabi juga harus kita terangkan juga ya. Tong murabina abal-abal, murabi asal-asalan, tuntung nama ya tadinya harusnya bisa dipersatukan gitu ya. Murabinya abal-abal, harusnya bisa bersatu, apalagi sudah sering setuju gitu ya. Bisa saling mau, karena murabinya rada gitulah gitu, cari keuntungan apalagi ya. Kan gitu. Udahlah gitu. Itu mah hati-hati ya. Kriteria seorang murabi juga nih. Terus kriteria kita yang juga harus punya kriteria pada diri kita sendiri ya gitu. Jangan kita yang solehah, kitanya masih kayak gini gitu ya. Dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan perbuatan kita, dengan keburukan kita gitu ya. Nantinya kita juga akan terangkan kalau istikharah itu benar-benar akhirnya setuju juga kali. Akhirnya nanti ternyata harus nazar kemudian hitbah, itu apalagi itu nih. Makanya saya terangkan seperti ini, saya ingatkan terus gitu ya, antum harus benar-benar siap gitu ya, gitu. Tong menunda gitu ya, niat hayang apal ilmuna gitu. Anggar gitu. Nunda gitu ya gitu. Ya sebulan 2 bulan masih wajar gitu ya gitu. Dia sampai 5 bulan sampai setahun gitu ya, nunda apaan itu. Ujung-ujungnya nggak jadi malah gitu. Nah ini harus jadi bacot buat kita nih gitu ya. Nah itu proses-prosesnya harus dilewati gitu ya gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya gagal ya Allah berikan insyaallah yang lebih baik gitu. Mungkin ya kita belum sampai ke level yang kita inginkan gitu ya gitu. Gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Dan kalaupun sudah jadi itu ya gitu. Nah itu nantilah diterangkannya panjang teuing gitu. Yang jelas ya melalui ta'aruf gitulah gitu. Jangan sampai pacaran, wala taqrabuz zina gitu. Innahu kana fahisyah gitu dalam surah Al-Isra ya gitu. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya di zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji ya gitu. Terangkan juga wasa asabila ya. Seburuk-buruknya jalan tuh ya gitu. Zina itu ya gitu. Seburuk-buruknya cara, seburuk-buruknya metode ya gitu. Nah, dengan ta'aruf gitu ya gitu. Antaranya gitu ya. Tapi nanti ta'arufnya juga harus ada caranya juga, bagaimana cara ta'aruf yang benar gitu ya gitu. Itu harus nanti lah diterangkannya gitu. Oke. Segitu dulu lah ya. Ini maaf kalau sebenarnya saya tidak mau lebih jelas lagi gitu ya. Karena waktu ya gitu. Apalagi jamaah yang di Cileunyi itu ya. Katanya pulang, jadi mungkin insyaallah ada lagi kajian di, kalau sekarang karena hujan jadi di Darul Hasanah ya. Kajiannya jadi Darul Hasanah di Jalan Lemah Higar ya gitu. Nah itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf ya, ada keceplosan atau bagaimana ya. Nanti kita lanjutkan hari Selasa depan tuh tentang apa itu? Tentang fikih ya.
Baik, barakallahu fikum wa lafu minkum. Rabbana atina bil karamah wa ilana min rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.